Mari kita bersama mempersiapkan diri kita menerima pelayanan firman di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami bersama-sama menapaki perjalanan iman kami di Minggu Prapaskah yang ke-6. Kami bersama-sama menghayatinya sebagai minggu sengsara untuk mempersiapkan kami dengan kisah derita, sengsara juga kematian Kristus serta kebangkitannya demi menganugerahkan keselamatan bagi dunia ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus menuntun setiap kami untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Injil Yesus Kristus serta visualisasi yang akan melengkapi sudut pandang kami tentang kisah sengsara Kristus ini serta merenungkannya dalam sabda Tuhan. Biarlah kami bersama-sama mulai merasakan Tuhan berbicara, menyapa dan menjumpai kami sehingga kami bersama-sama merasakan Tuhan meneguhkan, Tuhan mendandani dan membaharui kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan memperlengkapi kami semua, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan, serta rekan-rekan kami yang akan memperagakan visualisasi nanti, supaya kami bersama-sama dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan dan bersama-sama kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam laku kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami percayakan waktu pelayanan firman. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 26. Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan."
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.
situasi keagamaan dan stabilitas politik. Semuanya harus kau laporkan kepadaku. Baiklah, kan ku lakukan. Yang penting aku dibebaskan. Aku tidak punya pilihan. Markus menulis apa yang dilihat dari setiap orang yang berlalu lalang. Namun di tempat yang sama pula, ia melihat Yesus yang sedang mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang menangis, karena kamu akan tertawa. Ikutlah aku, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Ada jeruk di lantai. Pilatus terlihat sangat gelisah dan ini yang dikatakannya. Kenapa semua membenciku? Aku hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin di mata orang-orang Yahudi. Aku dianggap menodai bait Allah dan agamanya. Dan ku terbitkan mata uang dengan dua gambar, gambar kaisar dan gambar kafir. Mereka pun tak mau menerimanya dan bahkan tak membayar pajak. Padahal niatku baik untuk buat Yerusalem, tapi mereka tak mau memandang. Mereka tak percaya padaku. Lalu Markus memberikan laporan setelah mendengar kekesalan Pilatus. Pilatus, Pilatus, ku kan laporkan, Yesus bukanlah ancaman bagi negeri ini. Dia ajarkan ajaran tentang cinta kasih
dan perdamaian bukan permusuhan. Baiklah, ku terima laporanmu, Markus. Pesta Paskah itu semakin dekat, masuk menyerbu ke Yerusalem, tapi tidak boleh terlihat lemah di hadapan rakyat yang ada di Yerusalem. Setelah Pilatus menerima laporan, massa menyerbu Yerusalem dan diberikan pilihan, yaitu Ku bebaskan seorang saja, Yesus atau Barabas. Siapa yang kau pilih yang banyak pengikutnya? Pilih Yesus atau Barabas. Pilatus terlihat sangat gelisah dan ini yang dikatakannya. Kenapa semua membenciku? Aku hanya menjalankan tugas. Aku tidak bertanggung jawab atas pilihan kalian. Itu urusan kalian. Looping dikit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari sabda Tuhan yang tadi dibaca dan juga dengan tambahan visualisasi untuk memperjelas situasi yang terjadi pada kisah sengsara Kristus ini. Dan kita akan merenungkan tema rela berkorban bukan cari aman. Ada suatu adagium yang terkenal dalam dunia politik yang berkata Vox Populi, Vox Dei, yang artinya adalah suara rakyat, suara Tuhan. Kalimat ini sering diperdengarkan, didengungkan ketika terjadi pemilihan pemimpin di negeri kita. Mau mengajak rakyat, ayo bersuara dan menyatakan suara Tuhan lewat pilihanmu. Dalam sejarah pernah terjadi tahun 1327, Uskup Agung yang bernama Walter Reynolds menggunakan adagium ini, Vox Populi, Vox Dei, untuk melawan kesewenang-wenangan Raja Edward II kala itu, sehingga kemudian dia berhasil ditumbangkan dan dijebloskan ke dalam penjara. Sejak itu istilah suara rakyat, suara Tuhan menjadi sangat populer di kalangan para pejuang demokrasi. Kisah di dalam bacaan Injil dan juga dalam visualisasi tadi membuat kita menggumuli. Benarkah suara rakyat itu selalu suara Tuhan? Sebelum kita melihat lebih jauh tentang kisah tadi, izinkan saya menjelaskan tentang perayaan kita pada Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, yang pada minggu ini bukan kita sebut dengan Minggu
Palmarum tetapi minggu sengsara. Jadi dalam pembacaan leksionari dan juga yang dipakai oleh Gereja Kristen Indonesia, bacaan Injil pada minggu Prapaskah 6 itu ada dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama berkisah tentang peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan dengan meriah. Yang kemudian kita rayakan minggu Palmarum, kita membawa daun palem begitu ya. Tapi pilihan kedua adalah bacaan yang berbicara tentang kisah sengsara. Sehingga perayaannya adalah minggu sengsara. Yang pada hari ini tadi kita lihat berada pada saat di mana Yesus di hadapan Pilatus. Dengan menghayati minggu ini sebagai minggu sengsara, kita semua sedang dipersiapkan untuk menyongsong Kristus yang sesaat lagi kita peringati deritanya, yang kita hayati dalam 3 perayaan Triduum, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Maka meskipun tanpa hiasan dan juga daun palem yang kita gerakkan dengan tangan kita bersama hendak melihat Sang Raja yang memasuki Yerusalem itu kini menghadapi deritanya. Tetapi bukan karena dia berbuat salah. Dia menderita untuk memenuhi kehendak Allah. Dan di sini kita bersama mau menghayati bahwa yang dialami oleh Kristus itu bukanlah sebuah dongeng atau cerita fiktif semata. Itulah yang selalu kita ungkapkan lewat kalimat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kapan kita mengucapkan kalimat ini? Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pada saat pengakuan iman rasuli. Ketika kita menyatakan iman kepada Yesus Kristus, kita menghayati yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini mau menegaskan bahwa kita mengimani derita Yesus yang terjadi itu sungguh terjadi dalam sejarah dan berada pada wewenang wali negeri Pontius Pilatus, bagaimana bacaan Injil kita hari ini. Mari kita bersama mencermati kisah Injil dan sembari kita memperhatikan dalam visualisasi yang tadi kita saksikan bersama. Visualisasi drama tadi sebenarnya merupakan gambaran imajiner. Jadi memang tidak sepenuhnya semuanya dicatat di Alkitab. Dan ini gambaran imajiner tentang Pilatus. Tadi kita melihat ada tokoh yang di awal datang yang bernama siapa tadi? Yang bawa buah-buah tadi namanya siapa? Malkos. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, tadi terdengar ya. Malkos yang adalah seorang pedagang ini ditangkap, tadi ceritanya begitu ya. Karena dia disangka memimpin pemberontakan, menjadi provokator. Lalu dia bisa dibebaskan, dan kalau mau dibebaskan maka dia harus melakukan tugas dari Pilatus tadi. Pilatus memintanya untuk menjadi informan. Dia diminta memata-matai dan mengamati tentang situasi politik, termasuk mengamati tentang Yesus ini. Tadi nampak bagaimana Malkos melaporkan kepada Pilatus dan menginformasikan serta meyakinkan Pilatus bahwa Yesus ini tidak bersalah. Yang dilakukan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus adalah tentang cinta kasih dan perdamaian. Malkos menyaksikan ketika Yesus mengajar dan diikuti oleh orang banyak. Khotbah-khotbah Yesus itu berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan. Sama sekali tidak ada yang mengarah kepada pemberontakan, pada pemerintah ataupun hujatan kepada Allah sebagaimana dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Maka ketika Yesus tidak berkata apa-apa
atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pilatus ini meyakini bahwa Yesus tidak bersalah. Jadi kalau kita memperhatikan dalam bacaan Injil ini, nampak sebenarnya Pilatus ini punya rasa takut kepada Yesus. Karena tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak menemukan kesalahan apapun ketika dia mengadili Yesus. Terlebih ada pesan dari istrinya yang bermimpi meyakini bahwa Yesus ini orang benar. Itu membuat dia sungguh takut kalau sampai mengambil keputusan yang salah. Di dalam visualisasi tadi dan juga di dalam bacaan Injil dapat dikatakan bahwa Pilatus ini sebenarnya sudah mencoba untuk bersikap bijaksana. Dia mendapatkan inspirasi begitu karena di menjelang masa Paskah biasanya ada satu tradisi untuk membebaskan seorang penjahat. Kala itu dengan sengaja Pilatus memilih seorang penjahat besar yang dikenal dengan kejahatannya dihadapkan kepada orang banyak yang mungkin dalam bayangannya adalah pasti akan memilih Yesus yang dibebaskan, Yesus yang disebut Kristus, bukan Yesus Barabas. Dia berpikir kalau ada penjahat yang selama ini dibenci seperti Barabas, maka rakyat pasti sekali lagi akan memilih Yesus yang disebut Kristus itu yang dibebaskan. Tetapi rupanya yang terjadi yang tidak dia perkirakan adalah rakyat dihasut oleh para tua-tua dan imam-imam kepala. Mereka dihasut untuk memilih Barabas yang dibebaskan. Maka tadi dari kursi jemaat tadi ada yang ikut berteriak, bebaskan Barabas gitu ya. Kaget gak tadi ya, ini siapa tadi yang ikut berteriak gitu ya. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus begitu. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara dalam kaitan dengan tema kita, Pilatus lebih takut pada suara rakyat yang membuatnya cari aman. Pilatus tahu posisinya, tadi dalam kegelisahannya dia tahu bahwa dirinya itu dibenci oleh orang Yahudi. Kalau dia sampai tidak menuruti tuntutan massa, maka itu bisa membahayakan posisinya sebagai wali negeri atau akan terjadi hal yang besar gitu di dalam kepemimpinannya dan bisa membahayakan kekuasaan atau posisinya. Maka dia cari aman dan menuruti rakyatnya tapi sambil mencuci tangannya sebagai sebuah simbol bahwa dia enggak ikut bertanggung jawab dengan keputusan itu. Di sisi lain Pilatus memang takut kalau harus menghukum orang yang tidak bersalah. Tetapi dia lebih takut pada suara massa yang akhirnya membuat dia mencari jalan yang aman, mencuci tangannya, tanda dia tidak bertanggung jawab. Dari kisah Pilatus yang cari aman dan mencuci tangan ini, kembali kita menjadi mengkritisi adagium terkenal tadi. Benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Pada kisah Minggu Sengsara dan teriakan massa yang tadi kita ikut rasakan suasananya itu, mereka menyerukan supaya Yesus dihukum mati. Pilatus yang tidak menemukan kesalahan itu karena takut sekali lagi dengan suara rakyat lalu membasuh tangannya tanda dia tidak bertanggung jawab atas pilihan rakyat itu. Dan kita tahu Yesus dihukum mati. Meskipun dengan iman kita menghayati bahwa karya keselamatan yang ditempuh melalui jalan derita dan kematian itu betul kehendak Allah. Tetapi di sini ada suara rakyat yang telah diprovokasi untuk membenci dan menyuarakan hukuman mati melalui sesuatu yang sama sekali
tidak berdasar, tidak terbukti. Karena ternyata rakyat banyak yang diprovokasi tadi telah menjadi alat untuk menyalurkan kebencian para pemimpin, dalam hal ini pemimpin agama yang ingin membunuh Yesus. Suara rakyat diselewengkan, mewakili suara kebencian dan kecurangan. Maka Hitler pernah mengatakan kalimat, beruntunglah penguasa kalau rakyatnya tidak bisa berpikir karena bisa dipermainkan. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kontras dua orang pemimpin. Pilatus ini seorang wali negeri, jelas dia punya kedudukan, dia punya kuasa, tapi ternyata gentar, takut dengan desakan rakyat yang meminta Yesus dihukum mati. Dia tahu kebenaran, dia tahu Yesus tidak bersalah, tapi dia memilih untuk cari aman dan mencuci tangannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan akan luar biasanya sosok Yesus ini. Yesus sama sekali tidak cari aman. Kalau Yesus mau cari aman, dia tidak perlu memasuki Yerusalem karena dia tahu di sana dia akan menderita dan mati. Tetapi Yesus dengan sengaja memilih menempuh jalan menuju ke Yerusalem yang adalah jalan derita itu. Dia menyongsong deritanya dan memberi dirinya dikorbankan untuk keselamatan dunia, mewujudkan karya Allah melalui jalan derita dan kematiannya. Mari kita merenungkan dua hal di minggu sengsara ini tentang karya Kristus dan yang tadi kita bandingkan dengan seorang penguasa pada masa itu. Yang pertama, tentu kita semestinya bersyukur atas teladan Kristus yang setia untuk melakukan karyanya meski itu harus menderita. Benarlah tema kita bahwa Kristus itu rela berkorban dan tidak cari aman. Kalau kita mencermati berbagai bacaan Injil, kita akan menemukan sesungguhnya selalu ada kesempatan, bahkan selalu ada godaan yang ingin membuat Kristus ini melenceng dari karya keselamatan yang semestinya ditempuhnya. Yesus punya kesempatan untuk berkali-kali cari aman dan tidak perlu berkorban, apalagi menderita dan mati. Kita akan menemukan bahwa Yesus pernah digoda pada saat dia berpuasa 40 hari, kala itu ditawari kerajaan dunia. Kalau Yesus memilih itu, aman, tidak ada jalan derita ataupun kematian. Lalu Yesus juga sangat populer. Dia punya banyak massa. Kalau dia mau gunakan kekuatan massa yang ada padanya, maka dia tidak perlu menempuh jalan derita. Orang banyak mengikuti dia, memburunya, mengaguminya. Tapi dalam Injil Yohanes kita pernah mendapati Yesus justru menyatakan kalimat yang kemudian membuat pengikut-pengikutnya itu menyingkir. Bahkan ketika murid-muridnya ada bersama dengan dia, Yesus bertanya, "Kamu tidak pergi juga meninggalkan aku?" Pada saat dia memasuki Yerusalem, dia dielu-elukan bak raja.
ini juga menjadi kesempatan. Yesus menunjukkan aku punya masa. Kalau mau bertarung, Yesus pasti menang. Dan dia bisa lolos dari jalan derita. Tidak cukup sampai di sana. Ketika di kayu salib yang nanti kita hayati di Jumat Agung, di sana pun ada satu kesempatan Yesus ditantang untuk menunjukkan kekuatannya melepaskan diri dari salib itu. Tapi Yesus tidak pernah menggunakan kesempatan yang menyenangkan itu demi lolos dari derita. Dia tidak cari aman. Dia menempuh jalan derita itu. Sehingga dalam bacaan leksionari kita hari ini pada bacaan yang kedua, surat Filipi mencatat bahwa Yesus ini taat sampai mati. Dia setia melakukan karyanya sampai mati. Artinya dia tidak melenceng dari rencana kedatangannya untuk menyelamatkan dunia ini. Meskipun berkali-kali kesempatan cari aman itu terbuka. Dia tidak tergoda untuk cari aman meski itu bisa membebaskannya dari derita. Yang kedua, jika kita takjub dengan karya Kristus yang luar biasa ini, maka kita pun diundang untuk mengikuti jalan kesetiaan dalam panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih sebagai pengikut Kristus, maka adalah sebuah keniscayaan. Akan selalu ada hal yang bisa membuat kita digoda, melenceng dari jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Entah itu melalui hal yang menyenangkan, ataupun melalui hal yang berat dan membawa kita pada derita. Bicara soal hal yang menyenangkan yang bisa membuat orang melenceng dari tujuan, jati dirinya. Ada satu kisah tentang 3 orang murid yang diberikan tugas oleh gurunya pergi ke satu negeri, di negeri seberang. Mereka punya tugas di sana dan diminta untuk menyelesaikan tugas itu lalu kembali. Selama mereka dalam perjalanan di sana, mereka diminta belajar dari setiap kota yang mereka temui. Mereka tiba di kota yang pertama, di kota kecil. Di situ hampir semua penduduknya itu pedagang. Mereka tinggal beberapa waktu di sana, bergaul dengan penduduk yang ada di sana dan ikut berdagang. Murid yang pertama ternyata punya bakat dagang. Dalam waktu singkat dia menjadi seorang yang kaya dan berhasil. Lalu dia memutuskan menetap di kota itu. Dia lupa tujuannya menempuh perjalanan. Murid kedua dan ketiga melanjutkan perjalanan, mereka tiba di kota lain seperti sebelumnya tinggal di situ. Ternyata murid yang kedua ini kecantol dengan salah seorang gadis yang adalah anak pejabat di kota itu. Mereka menikah dalam upacara kebesaran dan murid yang kedua pun melupakan tugasnya, tujuannya dan memilih menetap di kota itu. Kini tinggal murid ketiga seorang diri, dia melanjutkan perjalanan dan tiba lagi di sebuah kota yang kala itu sedang mengalami teror dari perampok. Penduduk tidak bisa melawan. Murid ini kemudian tergerak untuk membantu dan berkat kemampuannya para penjahat dan perampok itu diusir. Maka penduduk di sana beramai-ramai ingin menjadikannya pemimpin kota itu. Murid ketiga dengan segala pertimbangan menolak permintaan mereka. Dia ingat dengan tujuannya menempuh perjalanan itu, dia harus menuntaskan tugas yang diemban dan dipercayakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak godaan yang bisa membuat siapa saja melenceng dari komitmen dan juga tujuan hidupnya. Kita
mungkin pernah juga berada di saat-saat yang seperti dihadapi oleh murid pertama, kedua, dan ketiga, yang menawarkan segala hal yang menyenangkan dan membuat kita melenceng dari jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini ingatlah betapa Tuhan Yesus yang mengasihi kita itu rela memberikan hidupnya bagi kita. Ia setia dengan komitmen kedatangannya di dunia dan tidak melenceng untuk melaksanakan karya keselamatan. Maka mari kita berjuang untuk setia meski di tengah godaan yang menyenangkan. Di sisi lain, selain hal yang menyenangkan bisa membuat kita melenceng, derita, kesulitan dan tantangan hidup juga bisa membuat kita melenceng dan kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Ada slogan yang sebenarnya lucu-lucuan gitu, tapi mungkin tanpa sadar kita menginginkannya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak terus. Siapa enggak mau? Tanpa sadar gitu ya. Hal seperti inilah yang ada dalam diri kita. Kita ini kerap menjadi orang-orang yang tidak pernah siap ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi derita. Kita tergagap ketika harus berhadapan dengan berbagai hal yang membuat kita berada dalam situasi sulit. Maka sesungguhnya selain tentu kita berharap hidup kita selalu berjalan baik, kita perlu selalu memohon kepada Tuhan supaya kita ini bersiap dan berani berhadapan dengan situasi yang mungkin penuh tantangan, penuh kesulitan dan penuh dengan penderitaan. Tentu bukan derita yang konyol atau derita karena kesalahan kita sendiri. Kristus menderita dalam visualisasi tadi nampak, bukan karena kesalahannya, tapi karena dia memberi dirinya, dia berkorban dan tidak cari aman. Maka ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan, mungkin yang perlu kita mohonkan bukan supaya kita segera lepas dari kesulitan atau penderitaan itu, tapi kita mohon kita punya kekuatan, punya daya untuk menghadapinya. Supaya kita setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Ada satu kisah di masa lalu tentang orang-orang Kristen di Nepal, negara kecil di sebelah utara India. Pada waktu itu dibuatlah peraturan kalau ada orang yang kemudian masuk Kristen dan dibaptis, maka dia harus berhadapan dengan resiko di penjara selama 1 tahun. Satu ketika ada 6 orang Nepal yang menyediakan diri untuk dibaptis. Di menjelang baptisan itu, ke-6 orang itu didatangi polisi untuk memberikan peringatan akan resiko bahwa setelah ini mereka akan dipenjara. Mereka diminta mempertimbangkan ulang pilihannya itu. Karena kalau sampai baptisan berlangsung, setelah dibaptis mereka segera diciduk dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berpikir 1 malam, tapi iman mereka teguh sehingga mereka akhirnya tetap memilih untuk dibaptis. Dan betul, segera setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ketika mereka dalam penjara itu ada seorang pendeta yang dari Australia yang berkunjung untuk meneguhkan mereka. Ada kalimat menarik yang diucapkan. Kalau Bapak mau berdoa untuk kami, jangan doakan supaya kami cepat keluar dari penjara ini. Melainkan doakanlah agar kami tetap tekun dan setia dalam penderitaan ini sampai pada akhirnya. Mereka tidak cari aman,
Mereka bersedia berkorban meski harus menderita karena menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Maka mari kita pun memohonkan sikap berani menderita, sehingga kita tetap setia dan tidak melenceng sebagai seorang Kristen. Kita minta supaya kita tetap tekun dan setia ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki jati diri Kristus dalam diri kita. Kristus rela berkorban dan tidak cari aman, karena dengan setia dia menempuh penderitaan. Kiranya itu menguatkan kita untuk tetap setia, meski di tengah berbagai tantangan, pun di tengah derita apapun yang bisa terjadi. Selamat mengenang dan merayakan Minggu Sengsara dan mengikuti teladan Kristus. Amin.